Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023, diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mencurahkan hati. Mencurahkan hati adalah hal yang sangat penting. Mencurahkan hati haruslah kita curahkan kepada orang yang tepat, agar apa yang kita curahkan dari hati kita, setelah kita menyampaikannya kepada orang yang tepat, perasaan kita pasti agak lega dan ringan. Dan mencurahkan hati, biarpun itu terkadang kepada orang yang tepat, bisa saja apa yang kita harapkan daripada tempat curahan hati kita terkadang bisa menghasilkan suatu hasil yang kurang baik, yang kurang puas buat diri kita sendiri. Terkadang akan mengakibatkan rasa kesal dan ada rasa stres yang muncul dari diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sering orang mencurahkan hatinya melalui media sosial. Terkadang orang menyampaikannya melalui Facebook. Padahal jikalau kita mencurahkan hati, maunya apa yang kita curahkan dari hati kita, janganlah itu tersebar kepada banyak orang. Karena jikalau itu tersebar kepada banyak orang, itu akan menjadi kelemahan bagi kita. Atau apa yang kita curahkan itu menjadi pemberitaan atau menjadi buah bibir bagi banyak orang. Maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diingatkan agar kita mencurahkan hati kita kepada subjek yang tepat. Tempat atau subjek yang tepat menjadi curahan hati kita adalah Tuhanlah yang menjadi tempatnya. Itulah yang disampaikan atau itulah yang dinasehati oleh firman Tuhan hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kenapa kita disarankan, kenapa kita diarahkan agar mencurahkan hati kita kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita disarankan oleh firman Tuhan ini agar mencurahkan
mencurahkan hati kita kepada Tuhan? Pertama, jikalau kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Itulah yang pertama. Karena Tuhan itu adalah tempat menyimpan segala rahasia-rahasia daripada setiap orang. Tuhan tidak akan memberitahukan, Tuhan tidak akan mempermalukan apa yang kita curahkan kepada Dia, asal dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, kita menyampaikannya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, jikalau kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh jawaban-jawaban yang ilahi. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang ilahi daripada Tuhan. Karena semua persoalan-persoalan, semua pergumulan-pergumulan yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita, semuanya Tuhan mengetahuinya. Maka dengan itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban-jawaban daripada persoalan kita ada pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak, yang mempunyai kuasa akan diri kita. Yang kedua, kenapa kita mencurahkan hati kita terhadap Tuhan? Karena jikalau kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah merasa rugi akan memberikan curahan hati kita kepada Tuhan. Karena yakinlah Bapak Ibu, orang yang menyampaikan curahannya kepada Tuhan akan mendapat sukacita yang daripada Tuhan. Yang keempat, kenapa kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan? Karena dari Tuhanlah kita akan memperoleh kekuatan dan meyakinkan kita akan jawaban-jawaban daripada keluh kesah kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita, jikalau kita mencurahkannya hanya kepada Tuhan. Yang kelima, jikalau kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, maka hubungan kita semakin intim kepada Tuhan. Kita tidak akan henti-hentinya untuk selalu ingat dan untuk selalu menyampaikan apa yang terjadi dalam diri kita. Maka dengan itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita menghadapi permasalahan, curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah akan permasalahan yang ada dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajar dan membimbing kami, agar kami ya Tuhan selalu ingat akan apa yang kami hadapi dalam pergumulan hidup kami, agar kepadamu lah selalu kami mencurahkannya. Mampukan kami agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kami. Buat seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka, dan apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkatinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.